Jika presiden, coba ingat, dan wakil presiden wafat, mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan. Jadi beliau berdua nih secara bersamaan. Maka pelaksanaan tugas kepresidenan siapa yang ambil alih atau siapa yang melaksanakan pekerjaan itu? Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Kita akan coba merefresh kemampuan kita mengingat dan memahami. Ya, di HOTS itu kita tidak cuma menghafal, tapi juga memahami. Memahami kemudian menganalisa. Ya, menganalisa tentu. Orang nggak bisa memahami dan menganalisa kalau dia tidak punya pengetahuan. Makanya kita perlu membaca. Maka budayakan membaca. Ya, jangan sedikit-sedikit malas baca gitu ya. Gitu. Oke, kita bahas contoh soal nih. Jika presiden, coba ingat, dan wakil presiden wafat, mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan. Jadi beliau berdua nih secara bersamaan. Maka pelaksanaan tugas kepresidenan siapa yang ambil alih atau siapa yang melaksanakan pekerjaan itu? Oke, pilihannya adalah A. Ketua MPR, Ketua DPR, B. Ketua MPR, Ketua DPR dan para menteri, C. Mahkamah Agung dan Menteri Dalam Negeri, D. Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan para menteri, E. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Nah, ada yang tahu? Iya, ini jawabannya adalah E. Dalam hal presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan bersamaan, maka pelaksanaan tugas kepresidenan itu dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Gimana nih, kita harus hafal ya? Nggak harus hafal, ini tadi saya bilang, tapi kita tetap harus punya pengetahuan ya. Di sini kan MPR, DPR ini kan legislatif ini legislatif juga, ya kan? Nggak perlu lah. Ini ada legislatif, ya kan? Ini ada legislatif juga, nggak perlu. Kemudian di sini ada juga apa nih? Ini yudikatif ini. Mana yudikatif? Mahkamah Agung. Ini yudikatif. Mahkamah Agung. Jadi nggak perlu. Yang namanya presiden dan wakil itu adalah fungsi kekuasaan eksekutif. Kalau mereka berhalangan, ya, kalau beliau berdua ini secara bersamaan tidak bisa melaksanakan tugas, yang melaksanakan ya eksekutif. Ya, ada kondisi darurat. Ya, tapi tetap yang melaksanakan itu adalah fungsi eksekutif. Paham ya kira-kira ya? Oke, selanjutnya. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial dilakukan oleh Presiden dengan persetujuannya siapa? Ya, ini Komisi Yudisial ini adalah salah satu lembaga negara di area yudikatif ya. Dan Komisi Yudisial inilah satu dari beberapa lembaga yang muncul setelah masa reformasi. Sebelumnya nggak ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen nggak ada komisi yudisial, ya. Kalau udah ngomong-ngomong persetujuan nih, kira-kira sama siapa nih ya? Iya, jawabannya apa? Jawabannya E, ya. DPR. Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan memang oleh presiden, tapi dengan persetujuan DPR, ya. Jadi walaupun komisi yudisial ini adalah area yudikatif, ya, yudikatif, ya, tapi persetujuan yang dibutuhkan bukan dari Mahkamah Agung, ya. Kalau Mahkamah Agung, Hakim Agung ini sebenarnya sama ya, dalam artian ini pejabatnya, Hakim Agung ini pejabat di Mahkamah Agung, ya. MPR nggak ada urusan, ya. MPR ini bukan itu tugasnya, tugas MPR itu terbatas, ya, terbatas. Ini bukan. DPR
DPR udah nggak ada lagi lembaganya, ya kan? Maka jawabannya di E, mohon maaf, anggota DPR. Jadi DPR lah yang memberikan persetujuan. Jadi persetujuan ini seringkali ya, presiden ini membutuhkan persetujuan itu emang biasanya oleh kekuasaan legislatif, ya. Kekuasaan legislatif ya. Apa itu? Ya DPR. Biasanya seperti itu lazimnya. Makanya kita nanti kalau kamu baca sering sekali presiden itu mengangkat, memberhentikan anggota-anggota di lembaga negara, bahkan juga di lembaga eksekutif ya. Lembaga eksekutif itu yang memerlukan persetujuan atau usulan dari DPR. Kemudian contoh soal berikutnya, berikut ini yang termasuk dalam negara bagian dari Republik RIS. Masih ingat? Iya, yang masuk dalam bagian Republik RIS adalah negara Republik Indonesia. Kok aneh ya? Jadi RIS itu, RIS, Republik Indonesia Serikat ini, itu adalah gabungan dari beberapa negara federal. Nah, salah satunya adalah Republik Indonesia. Nah, gitu. Jadi dia ada banyak nih negaranya. Di sini ada gabungan negara. Namanya juga negara serikat kan? Nah, ada banyak dia. Salah satunya adalah Republik Indonesia. Kemudian apalagi? Negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Sumatera Timur, dan negara Sumatera Selatan. Paham ya kira-kira ya? Oke, lanjut. Nah, teman-teman, jika rancangan undang-undang atau RUU belum disahkan menjadi undang-undang oleh presiden, namun sudah disetujui, ya, sudah disetujui bersama, maka berlaku setelah berapa hari? Otomatis berlaku setelah 1 bulan atau 30 hari. Nanti bisa dicek ya. Bisa dicek ini. Ya. Oke, soal berikutnya. Sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif merupakan jenis sistem pemerintahan presidensial. Tadi kita sudah bahas ya. Kita sudah bahas. Di mana sistem presidensial disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dia dengan kekuasaan legislatif. Oke, saya rasa cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Dan jangan lupa, jangan lewatkan materi berikutnya di tes wawasan kebangsaan terkait Undang-Undang Dasar 1945. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.